Selamat malam Ibu Yu, selamat malam teman-teman. Nama saya Gergi Vandemunat Utama. Saya dari kelas 12E. Jadi malam hari ini saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh Ibu Yu. Jadi judul tugas saya adalah pelanggaran hak kebebasan berpendapat sebagai warga negara. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu dibuat untuk menjelaskan contoh kasus pelanggaran hak warga negara, kemudian menganalisis penyebab dan dampaknya, serta memberikan solusi dan upaya perlindungan hukum. Jadi gambaran singkat dari topik ini teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu hak tersebut adalah kebebasan berpendapat. Namun teman-teman, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran hak terhadap hak ini. Yang kedua ada deskripsi kasus. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang kasus. Seorang warga negara itu menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Namun ia justru mendapat intimidasi dan ancaman. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu yang pertama ada warga negara sebagai korban, kemudian oknum yang melakukan intimidasi, dan aparat penegak hukum. Kemudian ada bentuk pelanggaran hak. Hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 diabaikan, teman-teman. Warga negara seharusnya bebas menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa rasa takut. Jadi yang ketiga ada analisis kasus. Hak dan kewajiban yang dilanggar. Yang pertama itu ada hak menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian ada faktor penyebab. Yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, rendahnya toleransi terhadap kritik. Yang ketiga ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada individu. Contohnya trauma dan rasa takut. Yang kedua masyarakat. Contohnya berkurangnya kebebasan demokrasi. Yang ketiga negara. Contohnya citra hukum dan demokrasi menurun. Kemudian yang keempat ada solusi dan upaya perlindungan hukum. Solusi oleh warga negara. Yang pertama itu menyampaikan pendapat secara santun dan berdasarkan fakta. Yang kedua, melaporkan intimidasi kepada pihak yang berwenang. Kemudian ada peran pemerintah dan lembaga hukum. Yang pertama ada menegakkan hukum secara adil. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, kemudian yang berikut sikap yang seharusnya ditunjukkan masyarakat. Yang pertama ada menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua ada tidak melakukan ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir ada mendukung penegakan hukum yang adil. Yang kelima penutup. Jadi di sini saya ambil kesimpulan hak dan kewajiban warga negara itu harus berjalan seimbang. Karena kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi konstitusi, namun harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi pesan dan moral atau ajakan yaitu mari kita menjadi warga negara yang sadar akan hukum, menghormati hak orang lain, dan aktif menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Jadi itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.